Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sejarah baginda Nabi Muhammad SAW tak akan pernah habis untuk diceritakan oleh semua orang. Di dalamnya penuh dengan pelajaran berharga yang dapat dipetik oleh umat Islam sampai akhir zaman. Termasuk dalam pelajaran yang sangat berharga adalah jangan sombongkan keberhasilan yang telah dicapai. Pelajaran tersebut terdapat dalam kisah perang Hunain antara pasukan baginda Rasulullah SAW menghadapi kaum Hawazin. Perang Hunain terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah setelah Fathul Makkah. Dengan penaklukan tersebut, orang-orang Quraisy mulai masuk agama Islam, agama Allah Azza wa Jalla secara berbondong-bondong. Namun terdapat kelompok yang tidak mengikuti jejak kaum Quraisy dalam memeluk Islam. Justru mereka memerangi Islam. Mereka adalah kaum Hawazin yang ingin menjadi kekuatan utama dengan mencoba memerangi agama Islam. Kaum Hawazin dipimpin oleh Malik bin Auf an-Nashari, disertai gabungan Bani Thaqif, Bani Nashir, Bani Jusham, dan Sa'id bin Bakr dalam memerangi agama Allah tersebut. Mereka berkata, sesungguhnya kaum Hawazin dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh kaum Quraisy. Maksudnya, dalam mengalahkan pasukan Islam. Rasulullah SAW berangkat dengan jumlah tentara yang begitu banyak, terdiri dari 10.000 orang sahabat dari Madinah, ditambah 2.000 tentara dari penduduk Makkah. Banyaknya pasukan umat Islam tersebut belum pernah terjadi pada perang-perang sebelumnya yang telah dilalui. Dalam kondisi demikian, kaum muslimin berkata, hari ini kita tidak akan dikalahkan karena jumlah yang sedikit. Tibalah kaum muslimin di lembah Hunain pada tanggal 10 Syawal tahun 8 Hijriah. Mereka menuruni lembah tersebut dalam kegelapan subuh, sedang kaum Hawazin telah mendahului mereka di tempat tersebut. Mereka, kaum Hawazin, bersembunyi di celah-celah batu, pohon-pohon yang hijau, dan di atas lembah. Ketika orang-orang Islam lengah, kaum Hawazin memanah mereka dengan cerdik dan menghunuskan pedang. Dalam keadaan demikian, kebanyakan pasukan Islam bergegas mundur, dan seorang tidak lagi memperdulikan yang lainnya. Dengan segera kaum Hawazin mengepung daerah pasukan kaum muslimin, yang membuat umat Islam tidak bangkit lagi. Kondisi inilah yang mengguncang keimanan seseorang yang belum lama masuk Islam. Kesombongan pasukan Islam di awal disambut dengan cambukan kekalahan, sehingga mereka merasa putus asa. Inilah pelajaran berharga langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat Islam yang telah berbangga diri atas kekuatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuguhkan kepada mereka pahitnya kekalahan setelah menikmati kemenangan. Dengan kondisi seperti ini, iman umat Islam semakin kuat dengan tidak menyombongkan kemenangan yang telah diperoleh. Baginda SAW tetap berada di tempatnya, yaitu di atas keledai, tanpa adanya rasa takut dan khawatir yang menghinggapinya. Bersama dengan beliau, sekelompok sahabat dari kaum Muhajirin, Ansar, dan keluarga beliau dengan kokohnya keimanan. Rasulullah SAW bersabda, aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta. Aku adalah keturunan Abdul Muthalib. Ketika bertemu dengan pasukan musyrikin, beliau mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke mata orang-orang tersebut. Ketika melihat orang-orang tersebut sibuk dengan diri mereka sendiri, beliau berkata, wahai Abbas, panggillah. Wahai orang-orang Ansar, wahai Ashabus Samura, para sahabat yang telah berbaiat, dengan segera menjawab, labaik, labaik. Dengan segera orang-orang yang mendengar panggilan Sayyidina Abbas segera menuju tempat suara tersebut. Berkumpullah Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib dengan baginda Rasulullah SAW beserta pasukan muslimin yang sempat tercerai-berai. Mereka segera menyongsong musuh dan bertempur dengan kekuatan iman. Baginda Rasulullah SAW mengawasi dari atas kendaraannya, memperhatikan orang-orang yang bertempur. Beliau bersabda, sekarang peperangan telah memanas.
Kemudian Rasulullah SAW mengambil kerikil dan melemparkannya ke muka orang-orang kafir. Sayyidina Abbas berkata, aku melihat mata pedang mereka tumpul dan mereka kocar-kacir. Manusia saling bertempur, namun demikian pulihnya kaum muslimin dari kekalahan belum tercapai sebelum mereka mendapat para tawanan di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya dengan membawa kemenangan yang memenuhi lembah Hunain. Sempurnalah kekalahan kaum Hawazin. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat menguatkan kembali pasukan umat Islam yang tercerai-berai. Demikian diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain idza a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat summa wallaitum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian, hai kaum mukmin, di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit oleh kalian. Kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala bantuan tentara yang kalian tidak melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir. Yang demikian pembalasan kepada orang-orang kafir. Summa yatubullah min ba'di dzalik ala may yasha wallahu ghafurur rahim. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.